Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Kamu ini lucu sekali, Dewangga. Apa kamu lupa? Di mana dirimu sedang berada saat ini? Kamu sudah masuk ke dalam perangkapku. Berani juga kamu mengancam aku di markas klan Moon. Aku rasa otakmu sudah bermasalah. Sarkas Wilson. Dewangga mulai waspada akan gerakan mencurigakan yang Wilson tunjukkan. Dia juga memberi aba-aba kepada para cecunguknya untuk berhati-hati. Namun tiba-tiba saja Jackie memaksa maju dan hendak melepaskan ikatan pada tangan dan kaki Lukas yang saat ini hanya menundukkan wajah, menahan kesakitan. Gerakan Jackie membuat Wilson murka. Dia melemparkan belati ke arah Jackie hingga mengenai bahunya. Dewangga tidak bisa diam saat melihat anak buahnya dilukai. Secepat kilat Dewangga maju dan menghajar Wilson. Walaupun terluka, Jackie tetap berusaha untuk melepaskan Lukas dan dia berhasil melakukannya. Segera bawa Lukas dan Jackie pergi dari tempat terkutuk ini, titah Dewangga dengan intonasi meninggi. Tapi bos, nggak ada tapi-tapian. Segera pergi, jangan hiraukan aku. Nyawa kalian jauh lebih berharga daripada nyawaku, ucap Dewangga asal bunyi. Tentu saja Lukas tak suka Dewangga bicara seperti itu. Dia berusaha untuk mengangkat kepalanya, meskipun sangat kesulitan dalam melakukannya. Ingatlah bahwa sudah ada Dania yang akan menunggu kepulangan bos. Jangan sampai kehilangan nyawa di tempat ini, ujar Lukas sebelum akhirnya digendong oleh salah satu anggota klan Elang. Dewangga terdiam untuk beberapa waktu. Terbayang wajah Dania di pelupuk matanya. Dia tidak boleh mati sia-sia. Masih banyak janji dan harapan yang ingin dia wujudkan bersama dengan Dania. Tekad dan semangat di dalam dirinya mendadak muncul kembali. Dia menerjang dan menghajar Wilson dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Namun, beberapa saat kemudian, para anggota klan Moon mulai berdatangan untuk membantu pemimpin mereka dalam melenyapkan Dewangga. Di saat Dewangga sudah tidak berdaya, bahkan nyaris kehilangan nyawanya, saat itu sahabat terbaik Dewangga sejak masih bocah, Saka, yang selama ini sengaja menjauh, karena Dewangga menyalahgunakan kemampuan bela dirinya di jalan yang salah, muncul secara tiba-tiba, entah dari mana asalnya. Saka menghajar semua anggota klan Moon sampai tidak berdaya, termasuk Wilson, lalu menggendong Dewangga dan membawa pria tampan itu kabur dari markas klan Moon. Sialan, dari mana datangnya pria asing itu? Siapa dia? Hardik Wilson, yang sudah babak belur akibat serangan yang diberikan oleh Saka. Kami nggak tahu apa-apa, bos. Tapi sepertinya bukan anak buah Dewangga, karena pakaiannya jauh berbeda dari para anggota klan Elang, sahut salah satu anak buah Wilson. Kesal Wilson sambil mengepalkan tinju. Saka, panggil Dewangga dengan nada lemah saat dia menyadari bahwa pria yang telah menggendongnya adalah sahabat baiknya yang selalu membenci jalan hidup yang telah Dewangga pilih. Jangan banyak bicara, Dewa. Aku akan segera membawa kamu ke markasmu agar bisa diobati, ucap Saka sambil berlari kencang menuju ke mobil, lalu meletakkan tubuh Dewangga dengan sangat hati-hati di samping kursi kemudi. Mobil segera Saka kemudikan dengan kecepatan tinggi meninggalkan daerah kekuasaan klan Moon. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Seperti seorang malaikat penyelamat. Dari mana kamu bisa tahu jika aku sedang berada dalam bahaya? Tanya Dewangga sambil memaksakan diri untuk menatap ke arah Saka. Kamu gak perlu banyak tanya, setelah keadaanmu membaik nanti aku akan menjawab pertanyaanmu. Sekarang hematlah tenagamu, agar keadaanmu gak semakin fatal. Bukankah impianmu untuk memiliki Dania akan segera terwujud? Masa iya semua perjuanganmu harus berakhir sia-sia? Bersabarlah sebentar lagi dan kuatkan dirimu, karena Dania sangat mencintai kamu. Aku tahu itu, dan dia pasti akan sangat terpukul jika sampai kehilangan kamu, ucap Saka tanpa menoleh. Dia hanya memfokuskan pandangannya ke arah jalan yang lurus di depan sana. Dewangga tersenyum kecut, lalu memejamkan mata. Tubuhnya terasa remuk dan pandangannya pun mulai kabur. Semoga ini bukan akhir dari hidupku, batin Dewangga sebelum akhirnya dia hilang kesadaran. Saka sangat panik saat melihat Dewangga sudah tak sadarkan diri. Dia mempercepat laju mobilnya menuju ke markas klan Elang. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, percuma saja membawa sahabat baiknya itu ke markas, karena yang dibutuhkan oleh Dewangga saat ini adalah tenaga medis. Dengan sigap Saka memutar laju mobilnya menuju ke rumah sakit terdekat. Dia langsung berjalan ke ruangan UGD, meminta beberapa perawat untuk segera menanganinya. Apa yang menyebabkan pasien ini terluka parah seperti ini, Pak?
Tanya perawat dengan ekspresi gelisah. Dia berkelahi. Jawab Saka singkat. Dia memang pribadi yang tidak suka berbohong. Tidak ada pertanyaan susulan. 3 orang perawat yang tadinya mendorong berangkar, kini segera membawa Dewangga menuju ke dalam ruangan UGD. Di lain tempat, saat ini seorang perawat sudah masuk ke dalam ruangan Dania. Dia menyampaikan bahwa kondisi Dania dalam keadaan sehat pasca melakukan kuret, jadi tidak ada alasan untuk tetap menahan pasien di rumah sakit. Ibu Dania sudah diperbolehkan pulang ke rumah ya. Dokter telah meresepkan obat untuk rawat jalan. Nanti kalau ada keluhan, bisa datang langsung untuk konsultasi dengan dokter spesialis yang tadi menangani Ibu Dania dalam proses kuret. Tapi mengingat sekarang sudah cukup larut malam, jika tidak ada keluarga yang menjemput, Ibu Dania bisa kok menginap di sini. Tapi ini bukan satu paksaan ya Bu. Saya hanya memberikan pilihan agar ibunya merasa nyaman. Mala yang ditugaskan oleh Dewangga untuk menjaga sekaligus menjemput Dania setelah dokter mengizinkan pulang, kini mulai angkat bicara. Kami punya sopir pribadi, jadi Nona Dania akan kami bawa pulang malam ini juga. Sang perawat tersenyum hangat. Baiklah, kalau keputusan keluarga sudah seperti itu. Ya, ini resep obat dari dokter dan tolong ditebus di apotik ya Bu. Nanti kalau sudah ditebus silahkan datang ke pos perawat. Saya akan melepaskan infus dan mengantarkan Ibu Dania ke mobil dengan menggunakan kursi roda. Mala mengangguk pelan. Dia menyerahkan resep obat itu kepada sopir pribadi. Bapak dan Ibu mau diantar pulang ke rumah atau mau ikut ke mansion Tuan Dewangga? Tanya Mala dengan nada sopan. Bu Santi dan Pak Bambang menoleh ke arah Dania, seakan ingin meminta pendapat. Dania yang mengetahui bagaimana watak Dewangga setelah 5 tahun berpisah, tampak mulai gelisah. Dia khawatir kalau Dewangga menunjukkan sifat buruknya di hadapan kedua orang tuanya. Untuk sementara waktu, sebaiknya ayah dan ibu pulang ke rumah dulu. Apalagi sekarang sudah larut malam dan kalian butuh istirahat. Besok lusa jika kondisiku sudah mulai membaik, aku dan Dewangga akan datang berkunjung ke rumah ayah dan ibu, ucap Dania. Baiklah kalau begitu nak, ibu menurut saja. Semoga kamu segera pulih agar bisa datang mengunjungi kami. Amin ya Allah, terima kasih Bu, karena selalu mendoakan kebaikan untukku. 10 menit kemudian, sopir pribadi yang tadi menebus obat telah kembali ke ruangan Dania. Malah langsung melangkah menuju ke pos perawat. Tak lama kemudian Malah kembali bersama seorang perawat laki-laki yang membawa kursi roda. Tolong tahan sedikit ya Bu Dania, saya akan melepaskan infus agar ibu bisa pulang. Jangan ditarik tiba-tiba ya, cicit perawat. Iya ses, angguk Dania. Setelah infus dilepaskan, Dania dituntun untuk naik ke atas kursi roda. Kita langsung ke mansion dulu atau mengantar kedua orang tua Nona Dania terlebih dahulu. Antarkan ayah dan ibuku lebih dulu, setelah itu barulah kita ke mansion. Baiklah Nona. Sang sopir pribadi mulai mengemudikan mobil, menembus jalanan dengan kecepatan sedang menuju kediaman Bu Santi dan Pak Bambang. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa hening. Hanya hembusan angin dan suara mesin mobil yang terdengar. Sesampainya di depan rumah orang tuanya, Dania menciumi punggung tangan Bu Santi dan Pak Bambang secara bergantian. Cepat pulih ya nak, kamu harus banyak makan. Dan jika sudah sembuh, datanglah ke sini sesuai dengan janjimu, cicit Bu Santi. Dari rumah orang tua Dania, kini mobil melaju kencang menuju ke mansion Dewangga. Sepanjang perjalanan, Dania termenung dan melamun, memikirkan beberapa hal. Salah satunya adalah pertanyaan utama yang mengganjal di benaknya. Mengapa Dewangga tidak ikut menjemputnya saat pulang dari rumah sakit? Daripada dia terus bertanya-tanya dalam lamunan, ada baiknya Dania menanyakan apa yang membuat dia penasaran kepada Mala. Mala, apakah Tuan Dewangga mengatakan sesuatu sebelum menyuruh kamu menemani dan menjemput aku di rumah sakit? Tanya Dania. Mala mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Dania. Seingatku, Tuan gak mengatakan apa-apa selain meminta aku untuk menemani, menjaga serta mengantarkan Nona Dania pulang ke mansion. Dari nada bicara Tuan, sepertinya dia sedang buru-buru, mungkin ada pekerjaan penting yang harus dia selesaikan. Kenapa pula kalian memanggil aku dengan sebutan Nona? Jangan terlalu formal, seperti itu malah. Aku jadi gak nyaman. Mau bagaimana lagi Non? Tuan Dewangga memerintahkan kami untuk memanggil Nona atau Nyonya. Mana mungkin kami berani membantah perintahnya. Dania hanya diam. Apa pula yang aku pikirkan ini? Tentu saja Dewangga lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada menjemput aku pulang. Memangnya siapa aku ini? Dania, coba bangun dari mimpi indahmu. Dewangga membeli kamu dari tangan Mas Bimo hanya untuk balas dendam.
Setibanya di mansion, Dania langsung berjalan menuju ke kamarnya. Mala menemani dan berusaha mengingatkan Dania agar tidak terlalu buru-buru dalam melangkah, mengingat dia baru selesai melakukan kuret. "Apakah kamu sudah ada di dalam kamar ini? Dewa, benarkah kamu sudah nggak punya perasaan apapun padaku?" batin Dania. Melihat calon istri majikannya itu berhenti sambil melamun. "Non, ayo ke kamar, ini sudah terlalu malam." "Nona Dania harus istirahat. Kalau sampai Tuan Dewangga melihat Nona belum istirahat, pasti aku yang akan kena sembur," cicit Mala. Dania menghela napas. "Sampai di sini saja kamu mengantar aku, Malah. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah, karena aku juga sudah mengantuk." "Baiklah, Nona." Dia memasuki kamarnya dan langsung memejamkan mata agar tidak terus-menerus memikirkan Dewangga. Pagi ini sebelum cahaya matahari mengintip lewat celah-celah tirai, Dania sudah bangun dari tidurnya setelah berdandan ala kadarnya. Namun, setelah hampir 1 jam ia menunggu, Dewangga tak juga muncul. Apa mungkin Dewangga berubah cuek dan menjauh dariku seperti ini karena aku jujur mengenai perasaan dan keinginanku terhadapnya sewaktu di rumah sakit kemarin? Apakah dia ingin menguji kesabaranku? Atau bisa jadi dia mau melihat sebatas mana perjuanganku untuk merebut hatinya. "Baiklah Dewangga, jika kamu gak mau datang menghampiri aku, maka akulah yang akan menghampiri kamu lebih dulu." Wanita berhijab itu berjalan perlahan-lahan sambil meyakinkan hatinya memperjuangkan Dewangga. Dia sudah tidak peduli dengan harga diri. Dania kemudian mengetuk pintu kamar Dewangga sebanyak 3 kali. Namun tidak ada suara apapun. Tentu saja dia semakin gelisah. Untunglah 5 menit kemudian Mala datang untuk mengatakan kepada Dania bahwa sarapan sudah terhidang di atas meja. Non Dania sudah bangun, silahkan ke meja makan untuk sarapan. Atau Nona mau dibawakan saja makanannya ke kamar?" tanya Mala dengan nada sopan. Melihat kedatangan Mala, Dania mendapat ide. "Aku sarapan di bawah saja." Kamu bangunkan juga Tuan Dewangga agar bisa sarapan bersama denganku. Kamu tahu sendiri kan, aku ini gak suka makan sendirian. Bahkan pelayan saja aku suruh makan bersama denganku jika mereka datang mengantarkan makanan ke kamarku." Dia sangat berharap Mala akan membuat Dewangga keluar dari kamarnya. Namun penjelasan Mala sukses membuat Dania semakin gelisah. "Maaf sebelumnya Nona, sepertinya Tuan Dewangga belum pulang sejak kemarin malam. Mobilnya belum ada di garasi ataupun di area parkir mansion." Dania mengernyit. Begitu ya, apa Tuan Dewangga sering gak pulang begini? Seingatku Tuan selalu pulang meskipun terkadang sudah larut malam, bahkan hampir subuh." Ya sudah, yuk kita ke meja makan duluan. Siapa tahu Tuan Dewangga akan pulang sebentar lagi," cicit Dania. Di lain tempat, Saka masih setia menanti Dewangga untuk membuka matanya di samping berangkar. Namun sejak langit gelap hingga matahari sudah mulai menyinari, Dewangga masih belum sadar setelah ditangani dalam sebuah operasi darurat yang harus dilakukan demi menyelamatkan nyawanya. Sekitar pukul 8, Lukas datang dengan langkah yang tertatih-tatih karena dia juga sama-sama babak belur. "Kenapa kamu baru mengabari aku sekarang, Saka? Semalaman aku gak bisa istirahat karena terus memikirkan bos Dewangga. Rupanya dia sudah kamu larikan ke rumah sakit." Selama ini Lukaslah yang menjadi jembatan bagi Saka untuk mengetahui keadaan sahabat baiknya. Lukas jugalah yang mengabarkan bahwa Dewangga sedang berada dalam bahaya di markas klan Moon. "Aku terlalu panik sampai-sampai gak sempat mengabari kamu. Tapi lihatlah Lukas, keadaan Dewangga sungguh sangat memprihatinkan. Dia hanya tersadar sebentar lalu kembali pingsan. Aku mulai mencemaskan keadaannya. Tapi kata tim medis, Dewangga belum sadar karena efek obat-obatan yang diberikan untuk mengurangi rasa sakitnya." Lukas menghela napas. "Ini keadaan terburuk bos Dewangga selama dia menduduki posisi sebagai pimpinan klan Elang. Semoga saja bos bisa melawan rasa sakitnya dan segera bangun dari pingsan." "Bagaimana dengan Dania? Apakah dia sudah pulang ke mansion Dewangga?" Lukas menghempaskan bokongnya. "Aku belum datang ke mansion. Aku takut Dania akan bertanya macam-macam saat melihat keadaan fisikku." Saka termangu. Dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. "Kamu sudah sadar, Dewa? Apa yang kamu rasakan?" "Sebentar aku panggil perawat dulu agar bisa memeriksa keadaanmu," ucap Saka. Namun gerakan mata Dewangga mengisyaratkan agar Saka tidak pergi kemanapun. Perlahan tapi pasti Dewangga mulai mencoba menyampaikan apa yang ingin dia katakan.
Dania, apakah dia sudah pulang ke mansionku? Tanya Dewangga. Saka mengangguk pelan. Sudah, malam tadi dia sudah pulang ke mansion. Aku sempat mengecek di rumah sakit, dia sudah nggak ada. Dewangga mengedipkan matanya merasa puas atas jawaban Saka. Dia pun melirik ke arah Lukas yang hanya menekuk wajah di kursi. Lukas, kamu baik-baik saja? Tanya Dewangga. Aku baik, bos. Terima kasih sudah datang untuk menyelamatkan aku dari cengkeraman Wilson dan para cecunguknya itu. Dewangga tersenyum hangat. Sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi kalian. Gak perlu terlalu sungkan. Bos, aku menyesal karena kurang hati-hati hingga terjebak di dalam perangkap yang dibuat oleh klan Moon. Maaf jika aku sudah membuat bos Dewangga kecewa, ucap Lukas. Jangan bicara sembarangan, kamu sudah berusaha keras untuk menghandle semua tugasku. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Lukas hanya diam. Dia masih tak terima karena telah menyeret Dewangga pada ambang kematian. Bersyukur Lukas sempat mengabari Saka. Jika tidak, sudah bisa dipastikan Dewangga akan mati di tangan Wilson. Lukas, tolong kirimkan sejumlah uang ke rekening orang tua Dania. Aku belum sempat mengatakan ini kepadamu karena Dania tiba-tiba drop. Dan rasa cemasku sudah membuat aku lupa mengatakannya. Selama ini Dania selalu menafkahi kedua orang tuanya. Jadi tetap lanjutkan apa yang telah menjadi kebiasaannya. Saka merasa terharu melihat ketulusan Dewangga, meski keadaannya sangat memprihatinkan. Kenapa kamu malah memikirkan kedua orang tua Dania? Di saat seperti ini, Dewa, tanya Saka. Aku gak ingin Dania memikirkan hal-hal yang bisa membuat dirinya tertekan. Selama ini Dania telah menjadi tulang punggung yang menopang kehidupan orang tuanya. Aku gak mau dia berhenti menjadi anak yang berbakti hanya karena berpindah dari tangan Bimo ke tanganku. Saka menoleh ke arah Lukas. Kalau begitu segera laksanakan apa yang Dewangga perintahkan. Lukas, kirimkan uang bulanan kepada Bu Santi dan Pak Bambang. Tidak ada bantahan sama sekali. Dengan sigap, Lukas langsung menghubungi Bimo untuk mencari tahu rekening pribadi kedua orang tua Dania. Namun setelah beberapa kali Lukas menghubungi Bimo, ponsel pria itu berada di luar jangkauan. Ada apa? Kenapa kamu terlihat linglung begitu, Lukas? Nomor ponsel Bimo gak aktif, bos. Hah? Kalau begitu telepon sekretaris pribadiku di kantor. Siapa tahu Bimo sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lukas mengangguk dan langsung menghubungi Laura. Pagi, Lukas. Ada yang bisa aku bantu? Tolong periksa Bimo. Apakah dia ada di ruang kerjanya? Jika ada, tolong berikan ponselmu kepadanya sebentar. Ah iya, sebentar. Dari ujung sana terdengar langkah kaki Laura. Tapi setelah celingak-celinguk mencari Bimo, pria itu tidak terlihat di mata Laura. Dia nggak ada di sini, ucap Laura. Baiklah. Lukas langsung mengakhiri panggilan telepon. Bimo juga nggak ada di kantor, bos. Apakah aku harus datang ke rumahnya untuk menanyakan nomor rekening pribadi orang tua Dania? Iya, segeralah datang ke rumahnya dan laporkan kepada aku jika kamu sudah berhasil menemui Bimo. Baiklah, bos. Aku pergi dulu. Saka menghela napas. Saka, kamu tahu di mana ponselku? Aku harus memeriksa sesuatu. Ah iya, ponselmu ada pada aku tapi layarnya sudah retak. Mungkin karena benturan saat kamu berkelahi dengan klan Moon. Saka segera mengeluarkan ponsel Dewangga, lalu menyerahkan ponsel tersebut. Tanpa pikir panjang, Dewangga segera menelpon Dania. Tut, tut. Beberapa kali Dewangga menelpon, tapi Dania tidak mengangkat panggilan. Mungkin saja Dania sedang mandi atau melakukan hal lainnya. Dewangga, Nia, hubungi aku jika kamu sudah membaca pesan ini. Pesan dikirimkan dengan Dewangga, menunggu Dania membacanya. Aish, keluh Dewangga setelah beberapa menit. Apakah aku harus pulang ke mansion? Kenapa Dania nggak mau mengangkat teleponku? Saka tersenyum kecil melihat tingkah Dewangga yang bucin itu. Jangan dulu pulang ke mansion. Masa iya kamu mau menunjukkan tubuh babak belurmu ini? Belum sempat Dewangga berkomentar, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pada layar ponsel Dewangga yang sudah retak itu, nama Dania terpampang nyata. Halo? Kemana saja kamu, Dania? Kenapa lama sekali merespon pesanku? Maaf, Dewa, tadi aku sedang sarapan di lantai bawah. Sedangkan ponsel pemberianmu ini aku letakkan di kamarku. Kamu ada di mana, Dewa? Kenapa kamu gak pulang? Tanya Dania. Aku sedang berada di luar kota. Ada pekerjaan penting yang gak bisa aku tinggalkan. Mungkin 1 minggu lagi aku akan pulang. Sudah aku duga, sahut Dania sambil tertawa kecil. Kenapa kamu tertawa? Memangnya ada yang lucu? Ya, memangnya aku harus bagaimana? Aku
kupikir kamu masih memiliki sedikit saja sisa cinta untukku, dan sudah pasti akan memprioritaskan aku daripada pekerjaanmu. Nyatanya kamu sudah ada di luar kota demi karirmu. Pantas saja kamu gak menjemputku di rumah sakit. Ya sudahlah, aku sadar diri di mana posisiku. Aku hanya wanita rendahan yang telah mengingkari janji. Aku hanya sampah yang sudah gak diinginkan oleh Mas Bimo, sehingga dia menjualnya. Menjual aku kepadamu, ucap Dania. Dewangga terperangah mendengar sederetan kata-kata yang meluncur begitu saja dari mulut Dania. Tapi apalagi yang bisa dia katakan? Dia tidak mungkin bersedia jujur mengenai dirinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Terserahlah apa katamu. Lagian apa yang kamu katakan gak sepenuhnya salah. Ya, aku tahu, memang aku ini hanya sebatas objek bagimu untuk membalas dendam karena pernah dikecewakan. Hais, kamu semakin menjadi-jadi. Sudah hentikan coletahanmu itu. Berikan aku nomor rekening orang tuamu. Kali ini Dania mulai menautkan kedua alisnya. Dia bertanya-tanya apa maksud Dewangga. Hei, cepatlah, aku sedang sibuk. Untuk apa nomor rekening orang tuaku? Jangan banyak tanya, kirimkan segera. Aku tunggu 5 menit. Tut. Dewangga langsung mematikan panggilan. Apa yang kamu tertawakan, Saka? Gak ada apa-apa. Aduh, kebelet mau buang air besar. Aku tinggal sebentar ya. Bos mafia bucin. Sepertinya bagus juga dijadikan judul untuk buku terbaruku. Cengir Saka. Setelah Saka tenggelam di balik pintu kamar, Dewangga bergumam dengan tatapan heran. Katanya sudah tak tahan ingin buang air besar. Tapi kenapa Saka malah berjalan keluar kamar? Bukankah toilet ada di sini? Hais, apa mau BAB di toilet yang ada di luar sana? Bodoh amat lah. Dan beberapa menit kemudian, akhirnya pesan yang Dewangga tunggu-tunggu telah masuk ke aplikasi WhatsApp miliknya. Rekening ibu. Dewangga tersenyum membaca pesan Dania. Dewangga, kamu sudah sampai di rumah Bimo? Apakah pria brengsek itu ada di rumahnya? Ya, ini nomor rekening orang tua Dania. Kalau kamu belum ke rumah Bimo, batalkan saja niatmu untuk datang ke sana. Segera kembali ke rumah sakit. Ada hal penting yang harus aku sampaikan. Saat pesan Dewangga masuk ke ponsel Lukas, asisten pribadi Dewangga itu sudah berada di depan rumah Bimo. Bahkan dia telah mengetuk pintu hingga berkali-kali. Kemana Bimo perginya? Cicit Lukas. Lukas mencoba mengetuk pintu, memencet bel. Saat tiba di rumah sakit, Lukas langsung naik ke ruang VVIP. Begitu pintu terbuka, Lukas melihat sang bos mafia tengah mengobrol ringan bersama Saka. Kamu sudah kembali, mendekatlah karena ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ini mengenai misi kita yang harus terbengkalai karena ulah klan Moon yang sungguh sangat tidak terduga itu. Sebaiknya batalkan saja permintaan dari klien dan kita harus melepaskan misi yang berbahaya ini. Aku sudah memutuskan setelah aku sembuh, aku ingin fokus pada Dania. Mengenai urusan di dalam klan Elang, sepertinya aku akan mengadakan pertemuan untuk memilih pemimpin yang baru. Aku benar-benar gak bisa terus membahayakan diriku seperti ini. Sebentar lagi Dania dan aku akan menikah. Dewangga sudah memutuskan hal itu sejak Dania masuk ke dalam mansionnya. Para anggota klan Elang pasti akan sangat sedih mendengar keputusan bos ini, ucap Lukas. Dewangga menghela nafas. Jangan katakan apapun sebelum aku yang mengatakan semuanya kepada seluruh anggota klan. Aku terpaksa harus melepaskan kepemimpinanku, karena aku tahu risiko yang akan aku hadapi jika masih melibatkan diri di dalam dunia yang kelam itu. Aku gak mau pekerjaan yang berisiko ini menyeret Dania dalam bahaya. Aku harap kamu memahami yang aku rasakan, Lukas. Tidak ada yang bisa Lukas katakan jika Dewangga sudah memutuskan. Baiklah bos, aku akan coba memahami. Tapi tanpa bos, rasanya aku pun sudah gak berminat untuk menjadi anggota mafia. Lebih baik aku fokus bekerja di perusahaan sandang pangan milik bos. Atau mengurus situs judi yang bos ciptakan. Sama seperti bos Dewangga, suatu hari nanti aku pun akan menikah. Jika tentu berkecimpung di dalam dunia yang berbahaya itu, tentu akan mendatangkan masalah untuk keluarga kecilku di masa depan nanti. Namun mengingat klan Elang adalah sebuah klan yang telah menjadi batu loncatan bagi kita. Untuk mencapai kesuksesan, tentu saja kita nggak boleh lepas tangan begitu saja, bos. Ya, aku sependapat jika memang klan Elang terdesak dan kita memiliki kesempatan untuk membantu. Nggak ada salahnya kita ikut melibatkan diri sesekali. Lukas tersenyum puas. Sejak tadi hal ini sudah sangat mengganggu Lukas.
Bos, saat aku mendapatkan pesan singkat dari bos, ketika itu aku sudah berada di depan rumah Bimo. Tapi setelah beberapa kali mengetuk, memencet bel, menyerukan salam dan memanggil-manggil namanya, suasana rumahnya tetap hening. Sepertinya Bimo gak ada di rumahnya, tapi lampunya masih menyala. Kira-kira kemana perginya si Bimo? Aku mana tahu dan gak mau tahu, terserah saja. Gak ada urusannya sama sekali denganku. Persetanlah, Lukas pun tak tahu pusing-pusing. Ia tak mau ambil pikir hal yang menurutnya tidak penting untuk dipikirkan. Sementara itu di lain tempat, Bu Santi terperanjat melihat notifikasi transferan masuk di layar ponselnya. Uang 10 juta dikirimkan oleh seseorang, dan itu membuat Bu Santi penasaran siapa pengirimnya. Mas, ada yang mengirim uang 10 juta ke rekeningku? Apa mungkin Dania yang mengirimkan untuk uang belanja bulanan? Selama 5 tahun belakangan ini, Dania memang selalu mengirimkan uang bulanan untuk membantu perekonomian orang tuanya. Tapi jumlah yang dikirimkan tidak pernah lebih dari 2 juta. Bahkan bulan kemarin, Dania hanya mengirimkan 700 ribu. Pak Bambang menghela nafas. Kenapa kamu kaget begitu, Santi? Bukankah sekarang Dania sudah menjadi calon istri dari seorang CEO? Wajar saja jika dia mengirimkan uang 10 juta. Mungkin dia ingin membuka matamu bahwa Dewangga yang dulu kamu sepelekan telah berubah menjadi pengusaha yang sukses. Bu Santi hanya diam sambil mengerucutkan bibir karena merasa tersinggung atas apa yang baru saja diucapkan. Di saat yang bersamaan, dari ujung gang, Bu Santi melihat Bimo berjalan dengan langkah gontai. Mas, mau ngapain si Bimo datang ke sini? Lah, mana aku tahu. Kita tunggu saja sampai dia mengatakan apa maksud kedatangannya. Tak berselang lama Bimo pun sudah memasuki pekarangan rumah kedua orang tua Dania. Ada perlu apa kamu datang ke sini, Bimo? Dia sudah tidak ingin putrinya berhubungan dengan pria yang tak tahu malu seperti Bimo. Bukan karena akan mendapatkan calon menantu yang lebih kaya. Pak Bambang bersikap begitu karena tidak ingin putrinya kembali dilukai oleh pria yang pernah menjadi menantunya tersebut. Bimo menghela nafas sembari menyunggingkan seulas senyum sinis ke arah kedua orang tua Dania. Sekarang kalian sudah mulai sombong, padahal dulu sangat menghargai aku. Karena selalu memberikan uang bulanan kepada kalian. Bahkan ibu dengan bangganya menyebut aku sebagai menantu. Kenapa kini kalian langsung berubah? Dasar gak tahu diri, umpat Bimo. Kurang ajar kamu, datang ke sini mencari keributan. Sebaiknya kamu pergi dan jangan injakkan kakimu di rumah ini lagi. Kamu sudah menjual Dania. Demi Judon, kamu sudah menyakiti hati dan perasaan anakku. Bahkan kamu juga telah menjatuhkan talakmu kepadanya. Apakah hal seperti itu harus aku diamkan sebagai orang tua? Pergi kamu dari sini. Jangan usik kehidupan Dania lagi, atau akan aku laporkan kamu ke polisi, ancam Bambang. Dengan pandangan nyalang, Bimo yang diusir itu malah mendekat. Dia mengeluarkan sebuah pisau dari dalam saku celananya dan menusuk Pak Bambang hingga darah segar mulai mengalir dari tubuh rentanya. Bu Santi berteriak histeris, dan Bimo pun tidak melepaskannya. Dia juga menusuk perut Bu Santi, hingga wanita parubaya itu terkapar bersimbah darah. Untunglah tetangga sempat mendengar teriakan Bu Santi dan mulai berteriak histeris. Bimo yang panik segera berlari meninggalkan teras tempat dia melukai Pak Bambang dan Bu Santi. Tapi dia tidak berhasil kabur, karena salah satu warga menangkapnya dan warga lain mulai menghajarnya. Pak RT datang melerai dan meminta para warganya agar tidak main hakim. Barulah para warga menghentikan aksi mereka dan menggiring Bimo ke kantor polisi. Di saat bersamaan perasaan Dania sangat tidak enak. Entah kenapa dia mendadak kepikiran tentang kedua orang tuanya. Semenjak Dania mengirimkan nomor rekening ibunya kepada Dewangga, Dania mulai merasa tak nyaman. Namun entah kenapa bukannya bahagia, Dania malah tidak berhenti memikirkan kedua orang tuanya. Sebaiknya aku telepon ibu daripada aku kepikiran terus. Saat ini para warga sudah membawa Bu Santi dan Pak Bambang ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Salah satu warga yang tadi memegangi ponsel Bu Santi segera mengangkat ponsel. Halo, assalamualaikum Bu, sedang ngapain? Entah kenapa aku kepikiran ibu terus sejak tadi. Nanti sore aku main ke rumah ya Bu, tapi sendirian dulu karena Dewangga sedang pergi keluar kota. Halo, ini Nak Dania? Tentu saja Dania langsung mengernyitkan dahi. Anda siapa ya? Begini Nak, ayah dan ibumu mendapatkan serangan dari suamimu Bimo, tapi dia sudah diamankan oleh Pak RT dan dibawa ke kantor polisi, sedangkan kedua orang tuamu tengah dirawat di rumah sakit. Datanglah ke sini nih ya, kami bingung untuk mengurus administrasinya. Ya Allah, baiklah, aku akan segera datang ke rumah sakit.
Titip orang tuaku sebentar ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dania benar-benar cemas bukan kepalang. Duh, kenapa Non Dania berlari kencang melewati tangga? Seharusnya Nona berhati-hati karena Nona Dania sedang dalam masa pemulihan. Omel malah, ayah dan ibuku sekarang terluka parah di rumah sakit. Aku nggak bisa diam saja di sini. Aku ingin melihat keadaan mereka. Bagaimana ini malah? Aku nggak punya uang sepeser pun. Kata seseorang yang menelponku, aku harus mengurus administrasi rumah sakit agar orang tuaku bisa ditangani. Malah tersenyum manis, dia mengeluarkan black card dari dalam sakunya dan menyodorkan black card tersebut ke hadapan Dania. Ambil ini Nona, Tuan Dewangga meminta aku untuk menyerahkannya kepada Nona saat dibutuhkan. Cicit malah, aku membutuhkan uang malah, bukan kartu seperti ini. Ini namanya black card Non, dengan kartu ini Nona bisa membayar tagihan apapun dalam jumlah yang tak terbatas. Tanpa pikir panjang Dania langsung menyambar black card tersebut. Terserahlah kartu apa ini asalkan bisa membayar tagihan rumah sakit. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Sekarang tolong minta sopir pribadi mengantarkan aku ke rumah sakit. Malah tidak membantah, dia menuntun Dania. Hanya dalam hitungan menit, malah sudah kembali bersama dengan sopir pribadi. Cepatlah Pak, ayah dan ibuku membutuhkan aku. Baiklah Non, aku akan segera mengeluarkan mobil dan tunggu di sini sebentar. Dania mengangguk sambil terus mengumandangkan doa di dalam hatinya. Begitu tiba di rumah sakit, Dania bergegas turun. Mereka langsung menuju ke bagian penerimaan pasien. Oh, mereka masih di ruangan UGD. Silahkan temui petugas di sana. Nanti ibu akan diminta untuk menyelesaikan administrasi. Begitu ya, terima kasih banyak infonya, angguk Dania. Dania disambut dengan tatapan panik dari pria yang tadi menjadi penjamin untuk Pak Bambang dan juga Bu Santi yang saat ini sedang ditangani di dalam sebuah operasi darurat. Syukurlah nak, Dania sudah datang. Tolong urus administrasinya segera agar segera operasi. Pak Bambang dan Bu Santi bisa langsung dipindahkan ke kamar rawat inap. Tadi aku hanya sekedar menandatangani berkas. Mau membayarkan dulu tapi nggak punya uang sebanyak itu nak. Biaya operasinya saja sudah hampir mencapai 30 juta. Aku terpaksa tinggal di sini sedangkan warga lain sudah pulang. Karena pihak rumah sakit nggak mengizinkan pulang sebelum keluarga inti datang. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas kebaikan Bapak sudah mau menjadi penjamin bagi kedua orang tuaku. Masih dengan ditemani malah, Dania berjalan menuju bagian administrasi. Dengan menggunakan black card pemberian Dewangga, Dania berhasil melunasi pembayaran senilai 35 juta. Itu sudah termasuk kamar VIP untuk Pak Bambang dan Bu Santi. Terima kasih banyak Nyonya, ujar petugas itu. Dania mengambil black card tersebut dan sedikit heran melihat tingkah para petugas yang tersenyum manis, seolah sangat menghormati dirinya, sambil berjalan kembali menuju ruangan UGD. Malah sebenarnya ini kartu apaan sih? Masa hanya dengan kartu ini aku bisa membayar tagihan rumah sakit sebanyak 35 juta? Malah hanya tersenyum sambil menjelaskan tentang black card. Dania terperangah. Bah, apakah Dewangga sudah sangat kaya sekali sehingga bisa memberikan kartu black card yang berisi miliaran rupiah? Bahkan bisa digunakan untuk transaksi apapun sepuasnya. Malah memilih diam. Di lain tempat, Dewangga dibuat terkejut dengan sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Dia menatap rincian transaksi dari black card yang diberikan kepada Dania. 35 juta untuk biaya rumah sakit. Jika malah sudah memberikan black card yang aku titipkan kepada Dania, pasti ada keadaan darurat. Dia ingin memerintahkan Lukas untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Kini Dewangga melirik ke arah Saka yang tampak asik dengan ponselnya. Saka, bisa minta tolong sesuatu? Ada apa Dewa? Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Jangan terlalu sungkan padaku. Dania baru saja menggunakan black card yang aku berikan. Kalau aku bertanya padanya, aku takut dia tersinggung. Seandainya uang itu digunakan di mall atau di pusat perbelanjaan lain, aku nggak mungkin cemas seperti orang kebakaran jenggot. Tapi faktanya, dia gunakan untuk membayar tagihan rumah sakit. Tolong bantu aku menyelidiki siapa yang dirawat di rumah sakit. Aku sangat khawatir sekali. Saka gegas menyambar tas selempang miliknya yang tadi dia letakkan di atas nakas. Kemudian langsung pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Aku belum mengatakan nama rumah sakitnya. Saka sudah pergi tanpa banyak bicara. Dasar aneh. Rumah sakit yang ada di dekat pasar tradisional. Pergilah ke rumah sakit itu. Saka membaca pesan singkat yang Dewangga kirimkan saat dia sudah sampai di area parkiran. Duh, ceroboh sekali aku ini. Pergi nyelonong tanpa bertanya nama rumah sakit.
Hai, semoga saja kecemasan dan rasa panikku ini gak menimbulkan rasa curiga di hati Dewangga. Bisa mati aku kalau Dewangga tahu sebenarnya aku juga sangat menyukai Dania sejak zaman dia. Dan Dania masih pacaran dulu, gumam Saka. Setibanya di rumah sakit yang dimaksud oleh Dewangga, Saka langsung menemui staf administrasi dan si petugas langsung menjelaskan tanpa kecurigaan. Jadi orang tua Dania mengalami cedera? Tanya Saka. Benar kabarnya dilukai oleh seseorang. Entahlah, masih simpang siur ceritanya Pak. Sebaiknya Bapak temui saja Ibu Dania yang mungkin masih menunggu di depan ruangan UGD. Saka tidak membantah. Dia langsung berjalan melewati beberapa koridor. Dengan langkah yang tegas Saka berjalan mendekati Dania. Dania, secara spontan Dania menoleh ke asal suara dan dia terperangah melihat Saka tengah berdiri di hadapannya. Hah? Saka, sedang apa kamu di sini? Tanya Dania terkejut. Lama gak berjumpa nih ya. Syukurlah kamu dalam keadaan sehat. Bahkan wajahmu gak berubah ya, masih sama seperti dulu. Sangat menggemaskan. Wajah Dania mendadak berubah mendengar hal itu. Namun dia tidak terlalu menggubris. Dia masih penasaran kenapa sahabat Dewangga yang juga menghilang saat Dewangga tidak bisa dia temui, sekarang tiba-tiba muncul. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Saka. Sedang apa kamu di rumah sakit ini? Apakah ada keluargamu yang datang dirawat di sini? Saka menautkan alisnya. Ada teman kerja yang masuk rumah sakit ini, tapi karena penyakit DBD. Tapi dia sudah dipindahkan dari ruangan UGD ke ruang rawat inap. Aku ketinggalan informasi, makanya masih di sini. Oh, kalau kamu, kenapa kamu di sini dan di mana suamimu? Tanya Saka pura-pura tidak tahu. Apa dia harus menceritakan semua hal pahit yang telah dia alami? Kebingungan Dania sepertinya bisa dibaca dengan sangat baik oleh Saka. Namun belum sempat, Saka menciptakan pengalihan Dania sudah lebih dulu jujur. Aku dan Mas Bimo sudah bercerai. Saka menghela napas, sabar ya Nia, Allah gak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Kamu pasti bisa melewatinya. Sebagai penulis novel, Saka terkadang membutuhkan inspirasi dari beberapa buku yang dia baca saat sedang dilanda rasa suntuk, sehingga tidak bisa menciptakan alur yang bagus di dalam novel yang tengah dia kerjakan. Mudah saja bagimu bicara seperti itu, karena kamu gak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Kamu tahu siapa pria yang telah membeli aku dari tangan mantan suamiku? Saka tersenyum. Apakah seorang sugar daddy yang sudah bawa tanah? Sahut Saka mencoba menutupi bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui. Bukan, Dewangga yang membeliku dari tangan Mas Bimo. Aku heran dan bertanya-tanya, dari mana Dewangga bisa mendapatkan banyak kekayaan? Aku gak pernah menduga dia akan membeli aku setelah kaya raya. Dan aku sangat yakin dia membeliku karena ingin balas dendam. Kamu tahu sendiri seberapa seriusnya hubungan kami dulu, bukan? Banyak sekali janji yang sudah terpatri, tapi aku malah mengingkari semuanya. Meskipun itu bukan keinginanku, Dewangga mana mungkin bisa memahami. Untuk beberapa saat, Saka hanya berdiam diri. Setelah menimbang-nimbang apa yang akan dia katakan, dalam waktu 5 tahun Dewangga bisa membalikkan keadaan. Dia yang dulunya miskin bahkan gak sanggup melamar kamu, sekarang malah membelimu dari pria yang semula sangat diagung-agungkan oleh ibumu. Aku rasa bukan hal mudah bagi Dewangga untuk berjuang di tengah rasa sakit dan patah hatinya. Aku gak tahu Saka, Dewangga sudah banyak berubah. Aku tahu diri dan gak mau terlalu berharap. Aku wanita pengkhianat yang gak bisa berjuang atas nama cinta dan juga kesetiaan. Saka termangu, dia kagum atas jawaban yang Dania katakan. Pria tampan yang berprofesi sebagai seorang penulis novel yang sukses itu segera mengeluarkan kartu namanya dari dalam dompet. Masih ada hal penting yang harus aku lakukan Nia. Maaf jika harus pamit undur diri dari hadapanmu. Tapi jika suatu hari nanti kamu butuh bantuanku, telepon saja aku. Insya Allah aku akan segera datang untuk membantumu. Tidak ada yang bisa Dania katakan selain mengangguk pelan. Terima kasih sudah mendengar ceritaku, Saka. Saka pun berlalu dari hadapan Dania. Ceklek, begitu tiba di rumah sakit, Saka tidak lagi mengulur waktu. Dia langsung masuk ke ruangan Dewangga. Bagaimana Saka? Apakah kamu sudah mendapatkan informasi? Saka mengangguk. Kedua orang tua Dania terluka parah dan harus menjalani operasi. Bimo menyerang mereka, mungkin karena Pak Bambang dan Bu Santi gak bersedia memaafkan pria pecundang itu. Sejak awal aku sudah merasa agak janggal dan ternyata apa yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Bagaimana kondisi kedua orang tua Dania? Apakah operasinya berhasil?
Dewangga pun memasang ekspresi cemas. Sepertinya berhasil, tapi aku juga nggak tahu kabar pastinya. Sekarang di mana Bimo? Habisi pria pecundang itu jika dia masih berkeliaran di sekitar rumah orang tua Dania. Katanya kamu mau tobat jadi bos mafia. Kenapa sifat mafiamu itu masih sangat kentara, Dewa? Sudahlah, lupakan saja tentang Bimo. Karena saat ini dia sudah berada di dalam sel tahanan. Yang harus kamu pikirkan saat ini adalah Dania. Fokuskan saja pikiranmu kepadanya. Dia sangat membutuhkan kamu. Tadi aku sempat mengobrol singkat. Dari nada bicaranya, sepertinya dia sudah pasrah jika kamu ingin menyakitinya. Dewangga pun terdiam. Beberapa hari telah berlalu. Pak Bambang dan Bu Santi sudah diizinkan pulang karena kondisinya telah membaik. Dania merasa sangat senang. Ayo Bu, pelan-pelan saja, cicit Dania. Sedangkan Pak Bambang sudah lebih dulu naik dituntun oleh sang sopir. Baru setelah perjalanan, sebuah pesan singkat masuk di aplikasi WhatsApp Dania. Dewangga, Nia, aku mendapatkan kabar bahwa kedua orang tuamu akan keluar dari rumah sakit hari ini. Bawa mereka ke mansion. Aku sudah meminta pelayan di mansion agar mempersiapkan kamar untuk mereka. Jangan biarkan mereka kembali ke rumah. Kita nggak pernah tahu seberapa gila Bimo bajingan itu. Bisa saja dia belum puas menyakiti orang tuamu. Bagaimana kalau dia membayar seseorang untuk kembali menyakiti ayah dan ibumu? Demi menghindari hal buruk yang nggak kita inginkan, biarkan orang tuamu tinggal di dalam mansionku. Dania terpaku. Apa yang dikatakan oleh Dewangga cukup masuk akal. Tapi apakah tidak masalah jika ayah dan ibunya tinggal bersama dengannya di dalam satu mansion? Dania tidak ingin berpikir lebih jauh. Dania, terima kasih atas perhatianmu. Kapan kamu pulang? Apakah pekerjaanmu di luar kota sudah selesai? Pesan Dania langsung dibaca, tapi tidak ada pesan balasan. Sampai akhirnya mobil mewah yang Dania naiki sudah tiba di depan mansion. Mari Bu, silahkan turun, ajak Mala. Bu Santi segera turun dari mobil, Pak Bambang juga turun. Pasangan suami istri itu terlihat kikuk saat baru saja turun. Mereka takjub melihat mansion yang menjadi hunian baru bagi Dania. Apa kamu yakin Dewangga meminta kami untuk tinggal di sini, Nia? Tanya Bu Santi. Iya Bu, kalau ibu nggak percaya baca saja sendiri pesan singkat dari Dewangga, cicit Dania. Ibu hanya ingin memastikan saja nak, kalau memang Dewangga maunya begitu, ibu dengan senang hati akan tinggal. Mungkin ibu akan membantu pekerjaan di rumah yang sangat besar ini. Mendengar hal itu Mala segera maju dan ke hadapan Bu Santi. Dia tidak mungkin membiarkan kedua orang tua Dania bekerja. Jangan Bu, di mansion ini sudah ada puluhan pelayan yang bertugas. Ibu hanya tinggal memerintahkan para pelayan untuk melayani ibu. Sedikit pun ibu nggak boleh bekerja, takutnya Tuan Dewangga murka. Kedua orang tua Dania hanya diam sambil saling melirik. Sudahlah Bu, gak perlu terlalu banyak berpikir. Dewangga sudah membayar seluruh pelayanan yang bekerja di mansion ini dengan gaji yang cukup besar, jadi biarkan mereka yang bekerja. Ibu dan ayah bilang saja jika membutuhkan sesuatu. Sekarang ayo kita masuk, angguk Dania sembari menggenggam erat tangan kedua orang tuanya. Mereka melangkah dengan wajah ceria. Silahkan ikut kami Pak, Bu, kamar kalian ada di lantai 2. Tanpa banyak bicara, pasangan parubaya itu menuju lantai 2. Setibanya di kamar yang telah disusun rapi, pelayan mempersilahkan Pak Bambang dan Bu Santi untuk masuk. Jika butuh sesuatu, panggil saja kami. Iya nak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Pelayan gegas berlalu dari hadapan Bu Santi dan Pak Bambang. Ternyata begini rasanya jadi orang kaya ya Mas. Selalu ada pelayan yang melayani, persis seperti seorang raja dan ratu yang akan selalu dilayani oleh para dayang. Pak Bambang mengangguk. Kita bisa ada di sini karena Dewangga. Apakah kamu gak merasa malu dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap Dewangga di masa lalu? Bu Santi menundukkan wajah. Sementara itu beberapa hari kemudian, Dewangga sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Saat tiba di mansion, Dewangga disambut hangat oleh Mala, sedangkan Saka sudah pamit undur diri demi menghindari Dania. Dia belum siap menghadapi wanita berhijab itu, kalau sampai Dania menangkap basah dirinya yang tengah mengantarkan Dewangga pulang. Selamat datang Tuan Dewangga, senang melihat Tuan sudah pulih kembali. Dewangga mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih Mala, bagaimana keadaan mansion selama aku nggak ada di sini? Semua perintahku telah kamu laksanakan, apakah kedua orang tua Dania sudah ada di sini? Dia bahkan tidak peduli jika tingkah lakunya saat ini diperhatikan dengan lebih seksama oleh Lukas. Semua yang Tuan Dewangga perintahkan sudah aku laksanakan. Mansion dalam keadaan baik, tanpa ada masalah.
mengenai kedua orang tua Non Dania. Mereka sudah tiba sejak 2 jam yang lalu. Sekarang sedang beristirahat. Dewangga tersenyum. Baiklah, terima kasih banyak. Kamu memang sangat bisa diandalkan. Ceklek, pintu dibuka oleh Dewangga dengan perlahan. Dan di saat yang bersamaan, Dania merasakan detak jantungnya yang mendadak berdebar. Apakah Dewangga belum pulang juga? Pesan singkat yang aku kirimkan. Gak dia balas sama sekali, mengesalkan. Mendengar omelan kecil yang keluar dari mulut mungil Dania, Dewangga pun secara spontan mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Ia mengetik beberapa patah kata. Tentu saja Dania sangat bahagia. Maaf, baru sempat membalas pesan singkat darimu, karena aku baru saja tiba di mansion dan saat ini sedang beristirahat di kamarku. Setelah membaca sederetan pesan singkat, Dania langsung bangkit dari tempat duduknya dan tanpa pikir panjang, dia gagas keluar dari kamarnya menuju kamar yang ada di sebelah, yaitu kamar Dewangga. Beberapa kali mengetuk pintu dengan sedikit terburu-buru. Akhirnya Dewangga membukakan pintu. Namun bos mafia tampan itu tidak mengizinkan Dania untuk masuk ke kamarnya. Mengingat kamar tersebut terdapat satu lukisan besar dengan wajah Dania yang sedang duduk di sebuah saung di pinggir sawah. Ada apa Dania? Kenapa kamu datang ke kamarku? Apakah kamu gak tahu kalau aku sangat mengantuk dan lelah? Aku butuh istirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Rasanya sangat tidak nyaman diperlakukan seperti ini secara terus-menerus oleh Dewangga. Aku pikir kamu akan senang saat aku datang menghampirimu kemari, Dewa. Setidaknya kamu bisa melihat kondisiku yang sudah membaik pasca melaksanakan prosedur kuret waktu itu. Dengan angkuhnya Dewangga membentak Dania. Aku gak peduli sama sekali. Apakah sudah gak ada lagi yang ingin kamu bicarakan denganku, Nia? Kalau begitu tolong pergi dari kamarku. Aku butuh istirahat. Dania terpaku di ambang pintu. Kamu sangat membingungkan sekali, Dewa. Tingkah laku dan cara kamu berbicara pada aku menunjukkan bahwa kebencian di dalam hatimu masih sangat besar untukku. Tapi jika melihat semua perlakuanmu yang diam-diam peduli terhadap keselamatan kedua orang tuaku, rasanya aku gak bisa percaya kalau kamu sudah gak peduli padaku. Maaf jika aku benar-benar telah mengganggu istirahatmu. Aku datang ke sini sekalian ingin mengembalikan black card yang sudah kamu berikan untukku. Aku merasa gak pantas untuk menyimpannya. Terima kasih banyak ya Dewa. Berkat itu, aku bisa membiayai operasi ibu dan ayah. Black card-nya aku masukkan lewat bawah pintu. Sementara itu Dewangga, apakah kamu sudah mengabarkan kepada seluruh anggota klan Elang? Tanya Dewangga. Sudah bos, sekitar jam 8 malam. Mereka semua pasti sudah berkumpul di markas. Baiklah Lukas, sampai berjumpa di sana. Dewangga langsung mematikan panggilan telepon. Dia berjalan menuju ke meja makan. Di sana Pak Bambang dan Bu Santi serta Dania sudah menunggu kehadiran Dewangga untuk makan malam. Situasi saat makan malam ini berbeda dengan makan siang tadi. Kini mereka terlihat lebih akrab. Bahkan sesekali Pak Bambang melontarkan lelucon yang disambut tawa kecil oleh Dewangga. Tak ada kecurigaan sedikit pun. Pak Bambang dan Bu Santi justru mendoakan agar rapat Dewangga bisa berjalan dengan lancar. Dania mulai bingung dengan apa yang ada di pikiran Dewangga. Dia bisa berdamai dengan orang tuanya yang menciptakan masalah hingga mereka terpisah, namun tetap menaruh kebencian kepadanya. Dania tidak ingin terlalu memikirkan lebih jauh. Biarlah semuanya berjalan seperti air yang mengalir. Di lain tempat, Dewangga terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bos sudah datang, cicit Lukas tatkala dia melihat mobil Dewangga mulai memasuki gerbang. Gerbang itu dijaga oleh 2 orang anggota Elang yang bertubuh kegar dan memiliki kemampuan bela diri yang sangat mumpuni. Maaf jika aku terlambat. Sebelum kesini aku makan malam bersama Dania dan kedua orang tuanya. Iya bos, kami paham, angguk Jeki, sedangkan Lukas hanya diam tak menanggapi. Jangan sampai setelah Dewangga mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari dunia permafiaan, Jeki benar-benar melancarkan aksinya sebagai wujud protes, yaitu dengan mencelakai Dania seperti apa yang pernah terpikirkan oleh otak mafianya itu. Setelah semua anggota klan Elang duduk di posisinya masing-masing, Dewangga mulai membuka suara. Aku mengumpulkan kalian semua untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apakah kalian semua sudah siap mendengarkan? Tanya Dewangga. Kami siap bos, para anggota menyahut serempak. Dewangga mengatur nafas. Seperti yang kalian ketahui, kekasihku Dania sudah kembali ke dalam pelukanku. Bahkan kedua orang tuanya sudah tinggal di dalam mansionku. Rencananya setelah masa iddah Dania berakhir, tepatnya sekitar 2 bulan lagi,
Aku akan segera menghalalkan wanita yang sangat berarti bagiku itu. Setelah menikah nanti, aku ingin fokus pada kehidupan rumah tanggaku. Aku nggak mau lagi melibatkan diri di dalam dunia hitam, permafiaan yang sangat beresiko ini. Aku mundur dari jabatan sebagai pemimpin klan Elang, dan kalian berhak memutuskan akan memberikan jabatan ini kepada siapapun yang kalian percaya. Suasana di dalam markas terlihat mulai heboh. Para anggota klan Elang tidak bisa menerima begitu saja. Gak bisa begitu, bos. Selama ini kita sudah menghabiskan banyak suka duka bersama. Walaupun pekerjaan yang kita geluti sangat berbahaya, bukankah kita selalu saling mendukung dan melindungi satu sama lainnya? Bahkan kami rela mengorbankan nyawa kami demi melindungi bos. Aku juga punya keluarga, tapi aku gak senaif bos Dewangga, ujar Jeki. Dia memang sudah memendam kekesalan di dalam hatinya. Aku minta maaf jika keputusanku ini sudah membuat kalian semua kecewa. Tapi ini adalah hidupku, bukan? Tentu saja aku berhak memutuskan apa yang terbaik untukku dan juga keluargaku. Mata Jeki terlihat memerah mendengar ucapan dari bos mafia yang selama ini sangat dia junjung tinggi kedudukannya. Dewangga benar-benar tidak bisa menghargai pengorbanan orang lain. Dia selalu mementingkan dirinya sendiri dan membuang siapapun jika memang sudah tidak dibutuhkan. Setelah berjaya, Dewangga seakan lupa bahwa dulu dia sangat berambisi ingin menjadi pemimpin di dalam klan Elang. Bahkan dia tidak segan-segan menumbangkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sudahlah, selama ini kita telah menghabiskan banyak suka duka bersama. Kita harus menghargai apa yang menjadi keputusan bos. Setelah ini kita bisa mencari pengganti, dan klan akan tetap beroperasi sebagaimana mestinya, ujar Lukas. Kami akan mencoba memahami keputusan bos Dewangga, ucap sebagian besar dari anggota. Hanya Jeki seorang yang masih tak bisa menerima. Diam-diam dia memendam kekesalan dan rasa benci di dalam hatinya. Suatu saat nanti kebencian itu pasti akan meledak, tapi entah kapan, tak ada yang bisa memprediksi.